Film dimulai dari misi manusia ke Mars yang menjadi mimpi buruk ketika para astronot tanpa sadar kembali dengan infeksi alien yang mematikan. Rencananya si alien ini adalah menghamili cewek dan menciptakan hibrida yang akan mengambil alih dunia ini. Makhluk mengerikan ini berkembang biak dengan cepat. Umat manusia diancam bencana besar. Sebelum kita lanjut, kalian nonton dari mana nih? Akhirnya umat manusia berhasil ke Mars. Kapal pendarat Komandan Patrick Ross mendarat di Mars. Di pesawat ruang angkasa Excursion, teman-temannya Anna Sampas dan Dennis Gamble girang banget karena bisa ke Mars. Saat itu Patrick keluar dari modul pesawat dan jadi manusia pertama yang injak tanah di planet merah. Mengikuti jejak Neil Armstrong, dia tancapkan bendera Amerika di tanah Mars dan bikin seluruh bumi ngerayainnya. Lalu mereka mulai kerja beneran. Dia mulai ngebor tanah dan ambil sampel batuan sama tanah. Terus balik lagi ke lander dan kembali ke Excursion. Pencapaian luar biasa ini disiarkan bahkan di rumah sakit jiwa, di mana seorang pasien histeris teriak saat kru siap-siap untuk pulang ke bumi. Salah satu wadah spesimen dengan cepat mencair dan tutupnya meledak. Para astronot yang nggak ngeh lagi nunggu hitungan mundur untuk mentransfer pembakaran orbit dan nggak nyadar ada cairan aneh keluar dari wadah pecah itu. Di detik terakhir, zat itu bergerak ke arah mereka dan nyembur ke arah mereka. Dan kontrol misi kehilangan kontak sama mereka. Saat berita ini sampai ke bumi, pasien di rumah sakit jiwa ngamuk berat. 7 menit kemudian, astronot di Excursion akhirnya sadar tanpa ada tanda-tanda sakit. 2 kru lainnya masih agak pusing, tapi Patrick cepet-cepet kontak Houston lagi dan ngejelasin kalau semuanya baik-baik aja. Tapi ada kilatan jahat di matanya. Saat kembali ke bumi, ahli biologi molekuler Dr. Laura Baker lagi eksperimen sama alien bernama Evie. Makhluk perempuan ini adalah klon jinak dari alien jahat yang pernah kontak sama bumi dan ngirim DNA mereka ke sini. Evie dikasih berbagai eksperimen buat nemuin apa kelemahan mereka, biar suatu saat kalau alien muncul, manusia udah siap ngelawan ancaman tersebut. Tapi sejauh ini Evie terlalu kuat. Membuat eksperimen itu nggak berhasil karena racun yang dipakai cuma efektif di awal doang. Laura nemenin Evie setelah eksperimen. Dan alien ini curhat betapa sedihnya dia dengan hidupnya yang nyiksa. Evie nanya ke Laura. Lalu si ilmuwan ngejelasin bahwa dia mengambil proyek tersebut untuk memastikan kalau eksperimennya ini bakal tetap punya sisi manusiawi. Pendekatan ini bertentangan sama tuntutan Kolonel Burgess yang ngerasa mereka terlalu baik sama Eve. Di tempat lain, kru Excursion balik dari Mars dan disambut sangat meriah. Mereka jalani evaluasi medis yang ketat, dan kelihatannya mereka semua baik-baik aja. Tapi Dr. Rinsky nyuruh mereka buat tahan diri dari hal-hal fisik selama beberapa hari, sampai semua tes selesai. Di acara makan malam buat ngerayain kru, Senator Ross sekaligus saya Patrick memuji prestasi anaknya. Sementara itu, Patrick nggak nurutin instruksi Dr. Orin. Dia malah sibuk di dalam lemari sama seorang wanita bernama Marcy. Dia keluar dengan kikuk pas dipanggil ke podium. Patrick kasih pidato singkat terus balik ke Marcy yang nunggu di kamar hotelnya. Marcy ternyata bawa surprise. Adiknya Lucy ikut gabung, tapi Lucy dapat giliran duluan. Setelah selesai, Marcy ke kamar mandi. Patrick langsung lanjut sama Lucy. Genjot Lucy terus sampai basah. Tapi kegembiraan Lucy berubah jadi horor pas tentakel-tentakel mulai keluar dari punggung Patrick. Marcy juga kena horor di kamar mandi karena perutnya mendadak bengkak besar. Dia ngelalui 3 trimester kehamilan hitungan detik, terus perutnya meledak dan keluarlah bayi. Sementara mimpi buruk ini berlanjut, Evie yang lagi di fasilitasnya, hormon-hormonnya naik turun. Dia jadi binal keenakan banget, bikin para peneliti bingung saat mereka lihat hasil pemeriksaan. Malam itu, Patrick nyetir ke rumah ayahnya dan keluar dari mobil bawa 2 anak bocil yang udah bisa jalan sendiri, terus disembunyikan di gudang. Keesokan harinya, Patrick nggak inget apa yang terjadi dan merasa ada yang salah sejak dia pulang dari Mars. Dia coba curhat ke ayahnya, tapi Senator Ross marah menolak kekhawatirannya dan menganggapnya anak manja yang lebay. Senator ngingetin Patrick kalau dia itu seorang Ross dan harus berperilaku seperti itu. Di pusat luar angkasa Oldum, Dr. Orin lanjut tes darah dari anggota kru dan nemuin DNA alien di darah Patrick. Melalui darah Patrick ada pemandangan aneh.
lihat hasil dari mikroskop. Dr. Orin buru-buru nyoba kontak rekan lamanya yang bernama Dr. Herman Cromwell. Organisme alien di darah Patrick bikin Florence ketakutan. Botol berisi cairan itu jatuh dan pecah di lantai. Cairan merah yang keluar merayap ke dinding, lalu ngumpul jadi genangan gelap. Entah karena penasaran atau emang nekat, Dr. Orange mendekat buat menyelidiki. Tiba-tiba tangan monster nembus dinding dan langsung merobek isi perut dokter yang tak berdaya sambil terseret kesakitan. Darah itu naik merayap ke dinding dan masuk ke lubang tempat sosok alien udah terbentuk sempurna. Keesokan harinya, Laura kasih laporan ke militer. Temuannya tentang DNA di luka Orin, seperti DNA gabungan alien dan manusia. Struktur yang mirip sama DNA Ivy. Tapi karena Ivy dikurung di fasilitas mereka, berarti ada alien lain yang berkeliaran di luar. Langkah logis berikutnya adalah manggil orang yang punya pengalaman menghadapi ancaman makhluk asing. Kolonel Burgess dikasih tugas buat bawa Preston Lennox. Pres, seorang ahli keamanan yang berkepribadi yang keras. Sekarang spesialis ngelatih pasukan elit buat keamanan diplomatik. Dia punya sejarah sama SEAL, makhluk asli yang dijadikan klon buat Eve. Awalnya dia nolak misi ini, tapi Burgess nawarin iming-iming yang dia nggak bisa ditolak, bayaran bebas pajak $1 juta. Akhirnya dengan berat hati Pres setuju buat berburu alien itu. Burgess bawa dia ke fasilitas Biohazard Pad, tempat Ivy ditahan, dan eksperimen dilakukan. Mereka langsung masuk ke dalam, dan Burgess manggil Laura. Si ilmuwan marah banget ngelihat mereka datang, dan langsung ngomel ke kolonel kalau dia tahu kalau nggak boleh ada pria di sana. Sambil nyuruh mereka pergi, Eve sempat ngelirik ke Pres. Di luar, Laura ngejelasin ke Pres kalau dia udah nahan insting birahi Eve dan mengisolasinya dari kehadiran laki-laki. Mantan tentara bayaran itu masih nggak yakin kalau ini aman. Jadi Laura jelasin rencana cadangannya. Eve dipasangin alat kendali elektronik, dan kalau dia keluar dari area fasilitas, kapsul beracun yang tertanam di otaknya akan meledak. Setelah berdebat sedikit, mereka akhirnya mulai bekerja dan ngelacak panggilan terakhir Orin, keilmuan yang di rumah sakit jiwa itu, Dr. Cromwell. Pres dapat info kalau Cromwell ternyata bekas dosennya Orin di Stanford. Dan kasus dia itu rahasia. Mereka dikasih izin buat ketemu Cromwell, yang ternyata masih waras dan jelasin kalau dia nemuin bukti kehidupan di Mars, tapi dia juga tahu kalau ada spesies alien lain yang pernah mengunjungi planet itu 1 miliar tahun yang lalu, dan benar-benar bikin planet itu hancur lebur. Cromwell khawatir sisa-sisa DNA alien ini mungkin masih tertinggal di permukaan Mars. Dia prediksi kalau bakal ada kontaminasi biologis jika manusia berkelana ke sana. Jadi Cromwell ngotot banget buat ngingetin pemerintah pertimbangkan kembali rencananya supaya nggak bikin pos di Mars. Info baru ini bikin kru Excursion jadi tersangka utama, dan Burgess perintahkan mereka buat periksa Patrick dulu. Tapi pas sampai di rumahnya mereka nemuin Patrick udah nggak ada, sang pahlawan. Ternyata sedang dimain bareng sama tunangannya. Tim buru-buru ke rumah Anna. Dia juga lagi diranjang bareng suaminya. Baru aja masa karantina yang ke-10 hari selesai. Perut Anne langsung ngembang gila-gilaan. Dalam hitungan detik, janinnya udah matang. Makhluk hibrida alien di perutnya ngeluarin tentakel dan mencekik suaminya sampai mati. Pres langsung masuk ke kamar dan nembak makhluk itu. Sementara Laura ngebekuin anak alien itu pakai gas kriogenik, tapi terlambat Anne dan suaminya udah tewas. Sementara itu, si Dennis membawa pulang cewek baru dan hampir aja masuk ke kasur. Tapi tim kedua muncul dan bawa dia buat dites. Hasilnya dia negatif, alias nggak terinfeksi. Tapi Laura menentukan DNA N nggak cocok sama DNA pembunuh Rinsky. Jadi Patrick masih jadi tersangka utama. Patrick bangun keesokan harinya dan nemuin Melissa udah mati. Dan dia punya anak hibrida lagi. Merasa bersalah banget, dia coba buat pundir. Tapi Dennis datang buat kasih peringatan. Pihak berwenang sedang mencarinya, dan dia kebetulan lihat Patrick nembak kepalanya sendiri. Tapi kepala Patrick malah sembuh lagi. Dennis ketakutan dan buru-buru lari ke lab buat gabung sama Pres dan Laura. Sementara itu Patrick keluar buat memenuhi birahinya yang makin kuat. Dia cari cewek-cewek di klub dan pinggir jalan buat ituan sama mereka. Semua cewek yang digituin langsung hamil cepat, dan anak alien hibrida keluar dari perut mereka. Lalu Patrick bawa anak-anak itu ke properti ayahnya untuk bergabung dengan sisanya yang sedang tumbuh dan ngumpulin mereka di gudang.
Laura sadar kalau Ivy ngerasain birahi berkala. Kayaknya berhubungan sama aktivitas kawinnya Patrick. Burgess nyuruh Laura buat bikin koneksi telepati pakai Ivy, biar mereka bisa ngelacak Patrick. Tapi Laura khawatir dengan prosedurnya, karena proses itu bakal nyakitin Ivy. Dan hasrat birahinya bakal makin kuat. Tapi Burgess ngancam maksa kalau Laura nggak nurut. Akhirnya Laura setuju, dan mengawasi prosesnya. Kesadaran Ivy mulai menyatu dengan Patrick, dan alien itu bisa ngelihat lewat mata Patrick, ngarahin Press dan Dennis buat ngikutin makhluk aneh itu. Patrick nemu target baru di supermarket, seorang cewek yang nggak sadar lagi dibuntutin. Dia mulai godain cewek itu. Tapi tiba-tiba dorongan aliennya ngambil alih, dan dia bawa cewek itu keluar supermarket. Press dan Dennis ngejar, tapi kehilangan jejak di parkiran. Patrick udah bawa ceweknya ke bagian belakang sebuah van. Saat dia mulai maksa buat ngecerotin ceweknya, Patrick sadar kalau Ivy masuk ke pikirannya, mereka punya koneksi aneh. Dan Ivy ngasih tahu lokasi dia. Patrick akhirnya ngelepasin cewek itu dan gak melawan balik. Pas Press dan Dennis nangkep dia, mereka bawa Patrick balik ke fasilitas, yang ternyata emang itu rencana Patrick. Begitu masuk, birahi Ivy mulai memuncak. Dia kelihatan birahi dan minta dilepasin, dan gak kuat pengen gituan. Patrick pun ngelawan para penjaga dan nyoba nyamperin si Ivy. Ketegangan makin terasa di udara. Saat Patrick makin dekat ke Ivy, dia maksa Laura buat buka pintu sel, tapi ditolak. Patrick hampir aja menginfeksi Laura. Tapi Press dan Dennis datang tepat waktu dan ngusir dia pakai gas kriogenik. Di tempat lain, Burgess ketemu Senator Ross dan minta bantuannya buat nangkep Patrick dan memberinya bukti infeksi putranya dan aksi brutalnya. Tapi Senator keras kepala dan nolak menyerahkannya kepada mereka. Dia curiga Patrick bersembunyi di properti rumahnya. Pas ketemu, dia langsung minta maaf karena dulu mengabaikan Patrick. Sentuhan cinta dari ayahnya ini membangkitkan sisi manusia dalam diri Patrick, dan dia memeluk Senator dengan haru. Dalam sekejap, alien di dalam dirinya meledak dengan hebat hingga merobek-robek sang senator. Tubuh lelaki tua itu dibunuhnya dan memadamkan sisa kemanusiaan Patrick. Kembali jadi brutal dan kemudian mengalihkan fokusnya buat ngelindungin anak hibridanya, menyiapkan panggung untuk pendewasaan penuh mereka, dan akhirnya mendominasi dunia. Di fasilitas Dennis akhirnya ketemu Ivy, tapi sadar ada yang aneh. Ada sesuatu yang gak beres dengannya. Jadi kayak menjauh dan gak responsif. Laura akhirnya sadar sesuatu. Kalau Dennis gak terinfeksi karena dia punya sifat sickle cell dan alien gak bisa menginfeksi. Dengan penyakit ini mereka gak memiliki kekebalan terhadapnya, jadi dengan cepat Laura langsung ambil darah Dennis dan menjadikan sebuah sampel dan bikin racun dari sampel itu buat ngalahin Patrick. Ngerasa ada ancaman buat calon pasangannya, Eve ngamuk dan menabrak kaca sel kurungannya, menghancurkan konsol yang akan melepaskan kapsul beracun yang ditanamkan di kepalanya. Sebelum meninggalkan gedung, kontingen militer di luar udah siap nembakin dia. Eve terjatuh dengan tubuh penuh luka. Darah mengalir keluar dari tubuhnya, tapi semua darah itu kembali masuk ke dalam, dan luka-lukanya sembuh seketika dan bangkit dan berlari menuju Humvee yang diparkir dan melarikan diri sambil melacak Patrick yang berada di properti terpencil. Dia memasuki gudang dan menyusuri deretan kepompong sampai dia akhirnya menemukan si Patrick. Karena sudah gak kuat nahan birahinya, mereka langsung membuka pakaian dan mulai ngecrot dalam gairah yang sudah bikin mereka becek. Sementara itu, Press, Laura, dan Dennis mengikuti Ivy ke properti mereka dan menemukan sarang Patrick di gudang. Laura dan Dennis mulai menyerang kepompong dengan gas, sementara Press mencari alien dewasa. Sedangkan Ivy dan Patrick lagi tenggelam dalam ritual birahi mereka. Tubuh mereka berubah ke bentuk alien sempurna, terbungkus dalam kepompong yang besar. Press kaget melihat adegan itu dan memperingatkan Ivy menyingkir sehingga dia bisa menembak Patrick. Patrick berubah menjadi makhluk yang lebih besar dan mencoba menyerang Press. Laura dan Dennis akhirnya datang, tapi Patrick menyerang dan melempar mereka ke dinding gudang dengan amarah. Lalu Laura berusaha mati-matian membangkitkan sisi manusia dalam diri Ivy, berharap ada sisa kemanusiaan di dalam DNA-nya. Duri-duri tajam muncul dari punggung Ivy dan menusuk Patrick. Patrick meraung kesakitan dan melemparkan Ivy menjauh, lalu berubah lagi
Kepalanya terbelah dan tentakel keluar dari sela-sela dan memaksa turun ke tenggorokan Ivy. Matanya melebar. Dia berjuang untuk bernapas. Tapi perlahan matanya mulai redup. Laura mendekati tubuh Ivy yang tergeletak. Ternyata tubuh Ivy sudah nggak bernyawa. Dia mengamuk pada Patrick dan mengeluarkan gas. Tapi gas itu tidak terlalu berpengaruh pada Patrick. Dennis menyuruh Press pakai darahnya untuk menyelamatkan Laura. Lalu Press menusuk kakinya dengan garpu rumput dan membasahi ujungnya dengan darahnya dan melemparkannya ke arah Patrick. Patrick meraung berteriak kesakitan, berusaha menarik garpu itu keluar dan berjalan mengancam ke arah Press dan Dennis yang pingsan. Tapi akhirnya tubuhnya mulai hancur, perlahan hingga dia mati. Laura menatap tubuh Ivy yang perlahan berubah kembali ke bentuk manusia. Saat militer tiba di pagi hari, mereka membawa jenazah Ivy dalam bentuk manusia, dimasukkan ke dalam ambulans untuk diangkut kembali ke fasilitas. Sementara Dennis yang terluka dibawa oleh militer untuk perawatan di helikopter oleh seorang paramedis wanita sambil bersandar saat semuanya sudah dalam penanganan. Dia mengacungkan jempol ke arah Press dan Laura yang melambai senang atas keselamatan temannya. Sementara itu di dalam ambulans, tubuh Ivy nggak berjalan sendiri. Seorang bocil hibrida yang selamat duduk di sudut menyaksikan, mengawasi saat perut Ivy mulai membesar kembali, diiringi pemandangan dan suara familiar dari kehidupan alien baru yang akan segera muncul.